Halo Sobat Kreatif Kota Denpasar, jumpa lagi dalam acara Art and Creative Talk bersama saya Ayu Sada Devi. Tentunya di Art and Creative Talk kali ini kami akan menghadirkan narasumber pilihan, tentunya kebanggaan Kota Denpasar dan utamanya Provinsi Bali. Nah, dalam Art and Creative Talk ini masih serangkaian dengan Denpasar Festival 2020 yang saat ini masih menggunakan virtual yang kalian bisa akses melalui denfest.creativity.id. Jadi untuk pertunjukan dan juga platform marketplace kalian bisa kunjungi langsung di denfest.creativity.id. Baik, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah seorang musisi aktivis juga dan tidak malu mengakui kalau beliau juga seorang petani. Baik, langsung saja, ini dia Bli Gede Robi Supriyanto atau yang kita akrab dengan Robi Navikula. Kunapi Gatra nih Bli. Oke, luar biasa sekali. Swastiastu semuanya. Segar sekali ya tampaknya hari ini ya. Iya. Soalnya habis di rapid test. Harus pamer tuh. Dan tahu hasilnya non reaktif. Iya, tahu hasilnya. Yang gitu-gitu tuh harus dipromosiin, harus dipamerin ya kalau gitu. Ya, Navikula gimana nih, Bli? Masih berlanjut, masih ya, aktif, bagaimana kabarnya? Jalan terus ya. Sebenarnya dari waktu pandemi kita tahu bahwa musik sama entertainment itu kan industri yang paling terpuruk di Bali kan. Tourism, entertainment termasuk musik di dalamnya. Itu udah paling merah itu. Iya. Kita pikir waduh nih paceklik nih pasti sampai pandemi berakhir pasti akan turun. Memang secara in general industri musik turun, tapi bagaimanapun juga kita sebagai insan kreatif kan harus cari cara untuk bisa bertahan kan. Yang penting harapan nggak boleh mati. Hari bahkan mulai di bulan Maret kita sampai sekarang udah ada sekian konser yang kebanyakan online. Dan juga bahkan sebentar lagi nih mau berangkat lagi konser online juga Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi ya syukur musik masih tetap bisa jalan, masih sempat bikin album selama pandemi juga. Ya, fun. Nah, kalau sebelum pandemi nih, kesibukan dari Bli Robi ini apa? Kalau boleh tahu. Mas tetap juga musik, cukup padat. Itu mungkin kalau dari konser pertunjukan, apakah itu pertunjukan solo atau Navikula itu bisa kayak 3-4 kali seminggu rotasi. Jadi frekuensinya ke airport mungkin tiap 3 hari. Tiap 3 hari. Ya. Kalau sekarang mungkin agak berkurang, cuma masih aktif gitu. Ya, masih aktif. Terus aku ngajar juga jadi guru atau jadi dosen tamu di kawasan Asia Pasifik. Wow. Di keliling-keliling kayak ya ke Korea, Cina, Australia. Jadi emang udah nggak diraguin lagi sih, siapa yang tidak kenal seorang Robi Navikula gitu ya. Nah, ngomongin masalah Navikula, kenapa nih di awal bisa terjun ke dunia musik? Apa emang berpendidikan musik kah atau hobi saja kah atau gimana? Pendidikan musik, ya belajar sih musik, tapi belajarnya di pos kamling. Hobi memang hobi. Pokoknya dari kecil udah cita-cita, wah aku pengen punya band gitu. Menurut aku, wah anak band itu keren gitu. Waktu SMA tau lah untuk ABG, kita kan punya mimpi ingin bikin band dan bandnya harus legend gitu. Akhirnya udah waktu SMA bikin Navikula tahun 96. Wah, saya baru lahir kebetulan itu ya. Tahun 96? Iya. Oke. Lalu? Berarti aku nongkrongnya sama nyokapmu. Oke. Ya, 96, 23 tahun kemudian ya Navikula masih eksis. Nah, gimana sih caranya menjaga eksistensi di bidang band lah modelan musik? Yang pertama memang kamu passion di situ ya. Kalau kita passion kan mau terkenal, mau kaya dari situ itu urusan kesekian. Yang pertama kita memang hobi kan. Pokoknya menaruh passion kita di situ, entah itu musik, seni, film, olahraga, atau passionmu adalah layang-layang, atau passionmu adalah otomotif gitu misalnya, passion. Kalau sudah passion pasti sampai kapanpun itu akan jangka waktunya lama karena memang hobi. Yang kedua, di Navikula sendiri sebenarnya saya menerapkan 3 hal di proyek-proyeknya kita. Yang pertama adalah idealisme. Kita udah punya idealisme, we do what we love what we do. Kita melakukan sesuatu yang kita suka dulu. Kita suka, kita lakukan. Kita yakin kalau kita suka, pasti ada orang lain juga suka yang sama. Tapi kalau kita nggak terlalu suka, kita nggak lakukan. Kita nggak terlalu melacurkan diri untuk idealisme, untuk hal yang lain. Kita menjaga idealisme. Karena kita pikir inilah signature, ini adalah passionnya kita, inilah cirinya kita di berkesenian gitu. Yang kedua, selain idealisme adalah kreativitas.
Jadi di setiap proyek itu kita berusaha untuk mencoba tantangan-tantangan baru, inovasi. Kalau kita belum pernah bikin ini, kita bikin ini yuk gitu. Karena tujuannya kita adalah waktu kita membuat sesuatu sepanjang karir itu, kualitasnya kita juga ikut berkembang. Kalau stagnan bikin itu kan kita jalan di tempat kan. Iya, benar-benar. Tapi kalau kita mencoba sesuatu yang baru, kalau gagal enggak apa-apa, tapi kalau sukses itu artinya kita mencapai kemajuan kan. Karena mencoba sesuatu yang baru, kreativitas harus jalan. Yang ketiga, entrepreneurship. Jadi kalau kita mau jadi musisi, kita harus tahu bagaimana cara industri musik bekerja dong. Iya, benar sekali. Karena bagaimanapun juga musik itu bukan hobi, dia juga adalah industri. Jadi kalau kamu di dunia film, kamu tahu bagaimana bisnis film itu bekerja. Jadi secara bisnis kita logis. Nggak marah-marah nih pacar kita atau istri saya, kamu tur aja pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, kulkas kosong gitu. Nanti lama-lama istri kita pacaran sama dagang pizza. Enggak. Karena lebih memenuhi kebutuhan pangan rumah. Iya, GoFood gitu. Anyway, tadi idealisme, kreativitas, bisnis ini harus seimbang. Apakah ini hal yang baru di dunia entrepreneurship? Enggak juga, ini kan budaya Bali kan. Kalau kita sebagai orang Bali, kita melestarikan budaya Bali, ini saya ambil dari filosofi Bali. Kamu, nafsu, idealisme, kreativitas, guna, kan? Entrepreneurship, bisnis, arte. Kamu, guna, arte. Ini semua kan sudah diajarkan di budaya kita kan. Kalau kita cuma tahu tapi tidak bisa mengimplementasinya aja, nanti kita cuma tahu ritualnya aja, sementara etika dan filosofinya sebenarnya sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang gitu. Luar biasa sekali, emang harus dari dulu sebenarnya kita sudah diajarkan gitu ya. Benar. Untuk pengetahuan-pengetahuan itu, cuma implementasinya cara kita lebih rasa nggak dengan apa yang sudah diajarkan dulu kita bisa implementasikan sekarang tuh agak susah mungkin untuk dicerna oleh masyarakat apalagi kaum milenial sekarang. Nah, kalau misalnya untuk solidaritas di antara band tuh kan susah nggak sih untuk menjaganya, apalagi di Navicula sering ada pergantian personel. Itu agak susah nggak sih kan untuk menjalin kekeluargaan, terus juga menjaga eksistensi itu juga dari dalam, harus kekeluargaannya tuh harus kental gitu. Ego manajemen. Iya, ego manajemen. Di industri kreatif atau industri seni, ego manajemen itu biasa. Karena memang seniman tuh memang punya ego, punya ambisi. Itu harus kita maklumi. Jangan kita anggap itu sebagai masalah. Kadang-kadang perspektif juga harus dirubah kan. Wah, seniman punya ego, punya ambisi, pokoknya punya idealis banget, ngeidealis banget gitu. Tapi itu kita anggap sebagai, kalau nggak punya itu, mungkin orang nggak punya karya-karya yang pop out. Jadi kita, ayo egonya kalian salurkan ego itu ke waktu kita bikin lagu, ego kalian itu harus disalurkan membuat karya terbaik bisa gitu loh. Kalau kalian bisa bikin 100, bikin 150 gitu. Itu kan gara-gara ego bisa di-channelize ke hal yang positif kan. Iya, benar-benar. Sama juga ambisi juga. Ambisi jangan anggap wah bis ambisi kayak gitu. Tapi ayo kita berambisi sama-sama untuk membuat band ini maju, untuk membuat band ini memberi kontribusi terbaik di masyarakat. Itu emosi-emosi kayak gini harus kita channelize. Habis itu yang berikutnya mungkin kedewasaan juga. Sekian lama kita bergaul, kita kerjasama dengan banyak label, kita tur ke sana kemari, berkolaborasi dengan banyak organisasi. Jelas pengalaman kita ini membuat kita menjadi lebih dewasa. Kita sadar bahwa kita tidak bisa besar sendiri tanpa support teman-teman. Ini juga akan meredam ego otomatis. Bahwa kita sebagai musisi, kita dibantu oleh manajemen, kita dibantu oleh venue menyediakan tempat, kita dibantu oleh wartawan, media seperti kayak gini mempromosikan kegiatannya kita dibantu oleh fotografer atau teman-teman di film untuk bikin video klip yang bagus. Bahkan kita juga dibantu oleh pemerintah, sudah menyediakan infrastruktur, misalnya kayak bikin DNA bangunan ini kan tempat kita berkreasi kan, tempat kita membangun network, ketemu sama teman-teman lain untuk berjejaring. Ya, jadi kita harus menghargai bahwa kita ini besar gara-gara sebuah skena. Skena itu isinya bukan cuma musisi, tapi juga elemen-elemen lain yang membantu gitu. Jadi begitu kita sadar ini, pasti lebih gimana ya, lebih menarik, lebih wise. Dan kalau sudah lebih wise, biasanya apa yang kita lakukan lebih jangka panjang. Nah, ngomongin masalah emosi nih, emosi bisa disalurkan ke dalam sebuah karya.
Nah, di tengah pandemi ini nih, ada nggak sih tantangan tersendiri untuk musisi nih sebagai Kak Robi sebagai tim dari Navikula, vokalis lebih tepatnya, itu ada kerumitan sendiri nggak sih atau kendala dalam membuat karya di tengah pandemi ini atau malah lebih gampang nih? Sisi buruk dari pandemi yang pertama adalah yang satu adalah ada rasa ketidakpastian terhadap situasi kan. Iya, benar. Kayak aduh gimana itu buruk. Yang kedua adalah penurunan bisnis. Jelas lebih bokeh lah kalau pandemi yang lebih bokeh, lebih kreatif, kita cari cara uang. Wah, kita musisi sekarang jualan musik, konser nggak bisa, ya bagaimanapun di manajemen bikin sambal gitu. Manajerku juga jualan sambal. Ya pokoknya bagaimana caranya bisa survive secara ekonomi. Tapi secara keuntungan, karena banyak waktu di rumah saja, jadi lebih sering berinteraksi dengan keluarga, juga lebih banyak waktu lowong. Kalau waktu lowong ini kita pakai bengong-bengong, sedih apa semua, nanti lama-lama kita kemasukan jin. Jadi lebih baik bengong ini kita pakai. Oke, mungkin sekarang saatnya kita bongkar apa saja yang waktu kemarin sibuk nggak sempat kita lakukan karena nggak ada waktu. Iya, benar. Ternyata begitu kebongkar-bongkar, wah kita banyak sekali proyek-proyek ketunda tuh. Proyek bikin kebun di rumah, yang memperbaiki kebun di rumah. Kalau kebun di rumah selalu ada. Cuma ada waktu sekarang untuk memperbesar. Ada waktu sekarang untuk kita di rumah cuma nanam pokcoy. Bosan makan tumis pokcoy terus. Ya, kita belajar masak yang lain gitu. Kita tumis pokcoy ala Hokian atau pokoknya kita jadi lebih banyak belajar masak atau untuk mengolah hasil kebun. Aku lebih banyak waktu sama keluarga dan juga banyak proyek-proyek di Navikula sendiri yang bisa aku selesaikan gara-gara ada waktu di rumah. Studio lebih bersih. Kalau kemarin kan baunya bau kencing kucing sama bau keringat yang berjamur. Jadi sekarang emang karena pandemi juga kita jadi lebih hidup sehat, ya nggak sih? Betul. Pikiran jadi lebih tenang karena biasanya mungkin sekelas Kak Robi sibuk gitu kan, waktu untuk di rumah itu sangat jarang. Sekarang waktu untuk keluarga, pasti keluarganya makin senang sih, apalagi istri gitu kan. Dan istri saya nggak tahu sih. Tapi anak saya juga senang. Iya, dari rumah pasti senang, papanya di rumah terus gitu ya kan. Jadi emang ada sisi positif dan sisi negatif, tapi walaupun ada sisi negatifnya kita harus tetap bergerak maju walaupun diterpa pandemi seperti ini yang kita nggak akan tahu kapan akan kembali normal. Betul. Kita nggak boleh terpuruk terus gitu ya intinya ya. Menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan dan mungkin melihat potensi-potensi yang selama ini terlupakan. Nah, iya, ada banyak sekali potensi-potensi selama ini terlupakan. Pandemi cari waktu. Siapa tahu ternyata kita ketemu dengan bisnis baru. Kita ketemu dengan ternyata ada hobi kita yang selama ini nggak tergali. Nah, contohnya dari sisi pertanian nih, kan Robi sekarang sibuk bertani. Bertani apa nih kalau boleh tahu? Kalau sibuk bertani udah dari lama sih memang. Kalau di kampung kebun kopi, ada cengkeh, coklat. Di rumah ya untuk kebutuhan sayur, cabai, biasalah dapur hidup, apotek hidup kan. Apotek hidup. Herbal juga jadi kita kembangin. Di rumah bikin-bikin herbal. Kapsul Samiroto, ya untuk kebutuhan sendiri. Ada tetangga minta kasih. Apalagi kalau nyanyinya grunge gitu kan harus bikin jamu, jadi bikin loloh kan. Iya, itu kemarin postingannya tentang jamu saya lihat kemarin. Oh ya? Iya. Oh ya, di rumah rajin. Terus justru juga banyak waktu ikut mendukung UMKM teman-teman. Banyak musisi jualan makanan apa semua itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan UMKM kayak di Sunday Market, itu kan teman bikin setiap hari Minggu. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Kemarin kita bagi-bagi pangan. Kebetulan ada teman, ya kebetulan saya kerja di Kopernik kan. Kebetulan kantor saya salah satu kegiatannya selama pandemi adalah emergency response. Jadi kita menyediakan APD, bikin hand sanitizer, terus membantu apa yang bisa kita bantu bagi pemerintah kita lakukan. Terus juga kita bikin riset berapa orang terdampak secara ekonomi. Kita menemukan fakta bahwa dari riset ada 81 orang terdampak ekonomi dan 44%-nya kehilangan pekerjaan. Dan kita dari situ juga kita tahu ternyata 44% ini banyak yang pulang kampung jadi petani. Akhirnya aku bikin riset bareng mereka, bikin solar dryer pengeringan kopi tenaga matahari sederhana. Aku coba di lahanku kopi. Ternyata bagus, efektif gitu. Selama ini aku nggak ada waktu untuk riset ini. Di situ aku ketemu Bin, ya walaupun Robusta pakai ini, ternyata kemarin teman-teman di Seniman aku coba kan mereka key grader kan. Kalau aku bilang kopimu gimana Rob? Kopiku enak.
Tapi kan aku nggak legit kan karena bukan food grader. Temanku coba kamu tes gitu. Mereka tes, wah pakai ada dah formnya lebih rumit lah. Tapi mereka certified lah, maksudnya legit secara internasional. Berapa skor kopiku? Mereka bilang, oh skor kopimu 83. Wah itu berarti masuk skor Fine Robusta. Maksudnya Fine Robusta kan. Berarti wow, ada hasilnya. Dan ini kita begitu ada hasil kita bisa share ke teman-teman. Kalau kamu bikin metode solar dryer kayak gini, ternyata ada manfaatnya, keuntungannya. Ya, hal-hal yang dulu aku nggak bisa lakukan gara-gara sibuk, di pandemi ini bisa aku lakukan. Nah, mungkin dari Sobat Kreatif semua masih ada yang belum tahu, apa sih itu solar dryer? Mungkin bisa dijelasin juga, dan bisa langsung cek juga ya, udah ada di Instagramnya Kak Robi. Iya, follow Instagramku aja, @robinafibula. Kita tektokan di situ. Iya, bener, udah ada di situ. Sorry. Jadi bentukannya solar dryer itu seperti apa nih? Solar itu kan energi matahari kan, panas matahari. Dia sebenarnya kayak rumah kaca gitu. Kayak greenhouse. Jadi cahaya matahari masuk, panasnya dia terperangkap di dalam, jadi lebih kering. Habis itu kita bikin aerasi perputaran udara. Sederhana aja, pakai kipas exhausted itu. Jadi kadang-kadang kalau jemur baju, kita pikir di matahari cepat kan. Tapi kalau kita taruh di depan kipas angin juga lebih cepat kering juga kan. Nah ini sama juga solar dryer kayak gitu. Panas matahari plus angin. Jadi emang, dan efektivitasnya juga lebih cepat ya kan? Surprising lebih cepat. Ada metode-metode yang kita pakai, bukan cuma solar dryer aja, tapi ada beberapa metode. Kalau di kopi ada honey process campur solar. Ternyata hasilnya cukup signifikan menghemat waktu sebenarnya. Apalagi sekarang global warming kan. Kalau petani kan menentu. Iya, kalau dulu kan masa pengeringan panjang, banyak matahari. Sekarang kan tiba-tiba hujan itu. Lumayan bungkus tutup terpal, capek, lama-lama sakit pinggang juga. Kalau dengan solar dryer mungkin lebih irit, bisa ngerjain yang lain sambil jemur kopi, sambil bikin urutan, ngai-ngai tape apa kayak gitu. Ekonomi sampingan kan. Iya benar. Dan juga kualitas kopinya juga lebih bagus ya. Menurutku dan menurut teman-teman di Kigrader hasilnya signifikan bagus. Kemarin juga minta teman-teman dari beberapa kopi yang sudah expert itu, kayak beli Arnyano dari Kopi Banyumatis, aku suruh ngetes. Tesnya beli. Gitu. Dia bilang, "Wah, bagus. Mau beli?" "Mau, aku beli." Berarti secara kualitas market akhirnya gampang menyerap kan, karena percaya pada kualitas. Habis itu mungkin karena kita juga menjaga kebersihan, kualitas. Soalnya kadang-kadang kan kalau petani-petani di kampung itu mungkin ngawur gitu kan. Karena turun-temurun caranya nak mule kene gitu. Kadang-kadang juga ayam diberain itu kan terkontaminasi, lor tiba-tiba ada lewat pakai motor kadang-kadang lintas. Kalau ini mungkin apa-apa kalau kita passion, kita care, taruh hati di situ, prosesnya ini membuat kualitas bagus juga. Sama kayak musik juga. Kalau kita cuma sekedar wawe genjreng di kamar mandi, ya akhirnya jadi cuma untuk Instagram, TikTok aja gitu loh. Tapi kalau kita passion, di samping ura-ura kita memang menghargai proses kreatifnya. Begitu udah jadi output, jadi karya yang memang memorable gitu. Ya, dan liriknya juga menyentuh. Betul. Dalam gitu kan. Proses itu penting untuk mendapatkan output yang bagus gitu. Intinya apapun passionmu, kamu menghargai prosesnya, itu bagus. Dan proses ini saya percaya tidak ada yang instan. Tiba-tiba kamu, ya itu faktor X ya. Ada yang gitu, ada. Maksudnya ada cuma 1 banding 1 juta. Saya percaya bahwa pedang yang siap dipakai bertempur waktu perang bukan pedang yang dibikin tadi malam, tapi pedang yang sudah disiapkan bertahun-tahun sebelumnya, ditempa, udah begitu dipakai perang dia nggak patah gitu. Iya benar. Jadi udah teruji gitu lah ya. Benar. Nah, dari tadi kita ngomongin masalah kopi. Kenapa nih bisa fokus dengan bertani kopi? Awal mulanya tuh bagaimana? Warisan. Warisan. Jadi emang kakek buyut dari dulu emang petani kopi. Jadi emang dapat warisan tanah kopi ya. Keturunan petani kopi nih. Baru lekat udah dibongkol kopinya gitu lah istilahnya gitu. Iya. Dan memang ya turun-temurun gen kopi. Jadi emang biasa melihat orang tua kita minum kopi, terus jadinya sekarang jadi tertarik. Kenapa nih? Kan orang-orang sekarang pada gila kopi ya. Jadi kenapa enggak saya meneruskan usaha ini gitu ya modelnya. Betul. Kadang-kadang kan kita itu tadi, kita mencari-cari sesuatu di luar, padahal kalau kita gali ke dalam ada banyak sekali warisan-warisan pengetahuan lokal wisdom ya istilahnya, kearifan lokal yang kita sebenarnya kalau kita lestarikan itu
punya value yang bagus sekali. Kalau di matanya kita mungkin biasa ngelihatnya karena di Bali, oh dia pernah tiap hari minum kopi mudah di warung Mang Bali gitu. Tapi di dunia internasional begitu kita sering jalan-jalan keluar, dulu aku sempat sekolah di Belanda, ngopi di situ, lihatnya dari mana kopinya, dari Bali. Balinya di mana aku kepo gitu. Dari daerah-daerah sini. Oh bangga juga ini. Sampai aku bilang ini dari kampungku nih ya gitu kan. Bukan dari kebunnya Bli Robi sendiri. Mungkin gitu ada berapa persen gitu mungkin. Kadang-kadang begitu kita lihat di kacamata global ada banyak sekali yang patut kita banggakan. Tapi begitu kita di sini kadang-kadang mungkin karena lingkungan gitu jadi kayak pikirannya lebih gini ya. Tapi saya percaya bahwa kekuatannya di Indonesia itu kekuatannya kita itu apabila kita berpikir secara global, melihat potensi kita secara global, melihat posisinya kita di global itu kayak gimana. Tapi begitu kita action secara skalanya lokal. Jadi think global, act lokal. Aku pikir pasti nggak kalah lah industri kreatif di Bali gitu. Jadi bisnis kopi lah kita bilangnya ya di industri pertanian, entah itu jual beli kopi juga, itu menjanjikan ya Bli ya? Bukan cuma kopi, apapun. Pertanian sekarang menjanjikan. Pandemi ini membuktikan bahwa satu-satunya sektor yang paling stabil itu sektor pangan. Agriculture, bukan cuma pangan ya, farmasi kita juga kan obat-obatan, loloh, jamu-jamu herbal ini kan juga. Jadi dari pangan kan, dari pengelolaan dari agriculture. Agriculture-nya kita jago dong. Oh iya, makanya kalau kita ngomong tentang pelestarian budaya Bali, kita ada dulu melestarikan budaya Bali, tapi absurd. Lestarikan apanya gitu, terlalu besar. Kalau kita mau pikir lestarikan budaya Bali, apa itu budaya Bali? Oh budaya Bali itu kita tinggal buka-buka aja kalendernya Ketut Kemang Ngederawi itu. Semuanya adalah agriculture. Semuanya adalah pelestarian pertanian. Jadi kalau kamu melestarikan budaya Bali tapi tidak memahami agriculture, itu cuma memahami upacaranya aja. Iya. Etika ya, filosofinya nol gitu loh. Sementara upacara itu adalah di level paling bawah kan. Kita cuma kulitnya aja gitu. Nggak apa-apa sih, saya juga suka upacara, perayaan, celebration saya suka. Tapi saya lebih suka kalau melakukan upacara bukan orang Bali, kenapa melakukan ini? Nak mula keto, itu aku nggak suka. Terus terang aku sendiri silahkan kamu nak mula keto. Kalau aku sendiri, aku melakukannya karena aku sadar etika dan filosofinya kenapa gitu loh. Aku nggak Banten kayak gini, kenapa nggak Banten kayak gini? Aku harus tahu gitu loh. Kalau aku nggak tahu lebih baik aku nggak bikin. Ini personal pribadiku ya. Kalau upacaranya itu aku nggak tahu manfaatnya, aku nggak lakukan. Personal, kalau kalian lakukan silahkan. Masalah rasa juga kan. Rasanya kalau melakukan ini udah entek gitu. Silahkan. Kalau aku sendiri, menurutku melestarikan budaya Bali bukan cuma melestarikan upacaranya aja, tapi paham etikanya, paham tujuannya di mana. Jadi utuh dia. Tatwa, susila, upacara, komplit. Oke, jadi emang pembelajaran terkait dengan pertanian itu penting ya? Penting. Melestarikan budaya Bali, melestarikan pertanian itu adalah satu paket. Esensinya ada di agriculture. Perlu nggak sih itu diajarkan untuk generasi-generasi muda, misalnya untuk di sekolah-sekolah kan masih jarang kayak misalnya ekstrakurikuler tentang pertanian itu masih jarang. Menurut Bli Robi itu gimana? Harus penting. Pandemi ini mengajarkan kita bahwa menjaga alam, menjaga ekosistem. Situasi bencana kayak pandemi ini hanya alam yang menjaga kita. Jadi kita boleh belajar tentang pembangunan, boleh belajar tentang industri yang keren-keren. Kesejahteraan ekonomi penting, tapi pelestarian alam juga penting. Karena alam akan menjaga sustainability kan, warisan untuk anak cucu kita. Dan juga kalau dalam situasi genting kayak gini yang menyelamatkan kita adalah alam. Itu makanya di lagu Navigula kan ada lagu ibu itu kan. Tak akan ada ibu bumi kedua, bila ibu bumi telah tiada, ku jaga dia, ku jaga selamanya, karena ku tahu dia pun jaga kita. Gitu. Ya harus ada pelestarian alam. Jadi dalam pembangunan pelestarian alam menurutku adalah hal yang prioritas. Kenapa pelajaran menjaga alam, menjaga ekosistem ini penting diajarkan di sekolah-sekolah? Nanti murid-murid ini masa depan dia tahu bahwa pelestarian lingkungan itu penting. Pelestarian lingkungan akan menghasilkan ekosistem yang bagus, ekosistem yang sehat akan menghasilkan pangan yang sehat. Pangan yang sehat akan menghasilkan manusia yang sehat. Gitu. Benar sekali. Dan kemarin juga sempat mendapatkan sertifikat permaculture nih, tingkat internasional di Australia kalau nggak salah. Permaculture itu apa sih? Mungkin sobat kreatif masih belum
masih belum paham tentang permaculture. Itu permanent agriculture. Itu misalnya sebuah sertifikasi yang dibikin oleh teman-teman geng-geng petani organik di Australia. Mereka bikinnya namanya istilahnya permaculture. Kalau kamu ingin mengajarkan permaculture sekolah, desain perkebunan gitu, kamu harus sertifikasi, dan mereka sudah banyak mengajarkan sertifikasi di Bali, di mana-mana gitu, di mana-mana pun. Tapi untuk mengajarkan permaculture sebaiknya kamu punya sertifikat desainer. Itu istilahnya mereka. Tapi sebenarnya permaculture ini kalau kita cari udah dilakukan oleh kakekku buyut-buyut dulu gitu, ngair subak, menjaga air, menjaga hutan alas kekeran, tiap hektar hutan tuh dijaga, diselamatkan. Itu sebenarnya permaculture juga. Bukan cuma mendesain perkebunan, tapi juga menjual. Misalnya kayak koperasi, sistem koperasi. Pendiri bangsa ini Muhammad Hatta kan bapak koperasi ya. Nah, berarti dia udah menerapkan permaculture gitu loh, cuma istilahnya beda gitu. Sekarang generasinya kita harus paham juga apa itu koperasi gitu loh. Ini mungkin menjadi salah satu bentuk badan usaha yang mungkin cocok dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir kalau di India, kebetulan juga di India mengenyam hal yang sama juga. Kemarin dapat beasiswa juga dari Vandana Siva untuk kuliah di situ. Istilahnya beda kalau dia agroekologi. Tapi pembelajarannya tetap sama. Semua adalah zaman-zaman kakekku yang terapkan. Udah diterapkan. Cuma itu udah orang luar negeri yang mengapresiasikan, membuat ini menjadi sebuah kurikulum, sementara sekolah-sekolahnya kita nggak ada. Nah. Di negeri pelajaran ekosistem biodiversity ini minim banget gitu loh. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang mahal gitu, kayak di Bali ada Green School, ada International School, ada di situ diajarin gitu. Mungkin Beli Robi dengan sertifikasi ini udah mulai mengajar-ngajar juga? Sebenarnya itu yang aku ajarkan keliling-keliling, tapi kan sebagai tenaga panggilan. Sebagai pria panggilan. Yeah. Oh, nggak mau buat sekolah gitu khusus pertanian, jadi misalnya sobat kreatif di rumah pengen nih bertani, cuma masih belum tahu caranya bertani, misal bukan anak agriculture atau bagaimana anak pertanian, mungkin bisa belajar dengan Beli Robi itu gimana? Dengan senang hati, kalau ada waktu mungkin di Dharma Negara Alaya kita bikin workshop pertanian. Kan ada yang muda-muda sekarang kayak Marmar bikin tapakara kan. Iya, benar. Selama pandemi terus banyak sekali, ada teman saya Bebe, udah banyak banget, ada Kadek. Siapa dulu dibikin Kadek dulu ikut ke India dia. Salah satu dia bikin gerakan slow food. Dia dulu dari zaman dodol dulu dia. Petani muda juga, ada banyak petani muda kopi. Kita bikin pertanian institut lah di sini. Iya, pasti dengan senang hati kita bisa share. Tujuannya adalah membuat anak-anak muda jadi bangga. Oh, ini budaya saya, budaya pertanian. Bukan hanya gara-gara pandemi panas-panas kayak ayam gitu, habis pandemi cuek lagi gitu loh. Kan kita sekarang belajar dari pandemi ini supaya sustainable kan. Dan aku senang banget terjadi gerakan revolusioner ini karena di urban farming aku percaya bahwa pangan harus dimulai dari dalam kota. Pangan dalam kota harus disediakan dari dalam kota. Mungkin Bali urban farming gerakannya mungkin lama dari tahun 2011, 2010, 2011, 2012 udah giat. Cuma pada waktu itu kan mungkin tidak terlalu seksi ya, ini ngomongin apa nih petani kayak jabo ya kayak gitu kan pokoknya. Tapi sekarang baru terasa. Ya, sekarang keren. Ya, aku pikir tidak ada kata terlambat. Kita harus jadikan momentum paradigma shifting di masyarakat ini menjadi sebuah ada sisi baiknya dari pandemi. Ya, buat gebrakan lah, kalau misalnya sekarang masih belum terekspos, mungkin 5 tahun ke depan akan menjadi suatu tren gitu ya beliau. Benar, siapa tahu bencana pandemi ini kan hanya repetisi sejarah. Bencana itu hanya repetisi sejarah. Siapa tahu sekarang pembangunan di Indonesia banyak yang menghancurkan lingkungan. Gara-gara pandemi sekarang mulai berpikir, oh pembangunan seharusnya menyelamatkan lingkungannya, nggak boleh potong hutan, nggak boleh mencemari lautan kita dengan mikroplastik gitu. Padahal Beli Robi udah dari dulu tuh menggaungkan itu. Iya, ya banyak juga teman-teman juga yang lama, mesti aku salah satunya juga yang ikut terlibat. Karena ya tadi itu dengan kepercayaan bahwa kita hanya menjadi kaya, kita hanya menjadi bangsa yang kuat apabila kita menjaga tadi itu. Kayak film Pulau Plastik yang kayak seri itu. Saya mau bahas ini sebenarnya sekarang. Nah, itu tujuannya kan juga untuk menyelamatkan pangan di laut kan. Iya, karena kita nggak tahu juga, kita buang sampah sembarangan, plastik terutama, nanti binatang-binatang laut itu kan juga mengkonsumsi hasil
yang kita buang gitu. Atau mati gitu. Iya. Daripada dia mati sia-sia kan lebih baik mati di penggorengannya kita kan. Lebih mati jadi panggangan. Nah, kalau misalnya terlambat juga, itu kan ada yang sudah terkontaminasi, ada yang makan-makan plastik. Itu kan ya dari video pulau plastik yang saya tonton. Banyak banget. Dari situ juga kita negara, itu kan dari awalnya ide sejarah film itu dibuat tuh gara-gara keluar statement Indonesia negara penyumbang plastik terbesar kedua di dunia, sampah plastik ke lautan gitu. Aku sendiri yang penggemar seafood. Waduh, cadangan protein Indonesia, pangan Indonesia banyak dari laut. Kalau bahkan ada yang bilang kalau kecepatan kebocoran sampah plastik secepat ini itu 1 menit 1 truk. Kecepatan bocor. Itu tahun 2050 lebih banyak plastik daripada ikan. Loh, waduh. Terus aku dan anak cucuku akan makan apa gitu. Dan sebenarnya kan banyak juga alasan orang menggunakan plastik sekali pakai. Wah, ini kan alasan ekonomi lah, balik lagi ke kita. Kalau ekonomimu akan menghancurkan ekonomi, ya berarti hanya jangka pendek aja dong. Kita harus berpikir jangka panjang kan. Seperti misalnya kayak di Bali, orang Bali kan percaya bahwa kita melakukan odalan itu untuk menyucikan jagat kan. Menyucikan Buana Alit dan Buana Agung, berbuah surah. Tapi begitu dapat data dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi waktu itu katanya, produksi sampah plastik di Bali kayak gimana? Sekian. Tapi waktu terjadi odalan meningkat 3 kali lipat sampah plastiknya. Aku sebagai orang Bali, waduh, ironis banget dong. Kita menyucikan jagat, tapi waktu terjadi odalan sampah plastiknya numpuk. Apakah ini mitos? Enggak juga. Lihat aja di Pura Luhur Agung Besakeh ya kita gitu loh. Di belakangnya itu jadi kayak TPA kan. Ada satu pura bahkan itu sampai banyak orang viralin lulu plastiknya bertebaran. Aku sebagai orang Bali malu gitu loh. Katanya upacara untuk menyucikan jagat, kok peningkatan kapasitas sampah plastiknya meningkat 3 kali lipat. Lebih suci kalau nggak dibikin upacara dong. Lebih bersih kalau nggak dibikin upacara dong. Karena kalau kamu bikin upacara jadi tambah kotor. Secara skala. Karena kita yang penyucian secara skala kan, secara yang kelihatan, secara yang enggak kelihatan kan. Enggak usah deh ngomong yang skala yang enggak kelihatan, yang kelihatan dulu kita beresin gitu loh. Dan Denpasar sekarang juga udah menggiatkan zero plastik ya kan. Bener. Makanya begitu Kota Denpasar kayak Pak Wali, Bali secara provinsi serius untuk mengalih ini, aku sebagai orang yang pro pada lingkungan, ayo, apa yang kita bisa bantu gitu sebagai warga masyarakat yang peduli pada daerah gitu ya. Kita bikin Denpasar kota yang itu tadi itu bersih, aman, lestari, indah. Kita bikin Bali pariwisata yang balik ke alam dan budaya. Ayo sama-sama. Aku sebagai warga masyarakat ingin kok menunaikan kewajibanku gitu. Sebagai warga negara yang terlibat supaya nanti waktu menuntut hak juga bisa. Aku hak untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang bagus, air yang bagus, pemandangan yang bagus juga dapat. Jadi emang lebih disarankan untuk kalau misalnya sembahyang itu lebih bawa sendiri lah. Kita udah sediakan, apalagi bokoran, kita udah punya. Jadi emang kalau keben jangan salah keben. Iya, keben. Bakul ya. Jadi emang harus lebih baik dibawa sendiri gitu ya daripada beli, karena kebanyakan kalau yang dijual-jual itu emang menggunakan plastik. Dan juga beli bunga-bunga. Biasanya kalau di Besakeh tuh jual kuangen, biasanya pasti pakai plastik-plastikan gitu. Jadi emang dikurangin aja sekarang. Di rumah tangga juga pengurangannya. Betul. Kita harus melihat plastik sebagai bahan ekonomis, bukan sebagai bahan yang sekali pakai. Maksudnya kita harus bijak gitu melihat, kalau untuk dipakai untuk berkali-kali dia tahan, enggak jadi masalah. Tapi ini pakai cuma 3 menit, buang di alam ratusan tahun. Ini yang menjadi problem kan. Kita pakai plastik, kertas kresek 500 juta per hari. 93 juta sedotan. Nah, ini kan menjadi problem. Sama juga ada kadang-kadang di rumah kita kan. Terus amun sing kepuro sing nganggo kresek apa nggo? Aku kan balik tanya, coba tanya nenekmu 30 tahun yang lalu pakai apa dia. Tidak, belum ada plastik. Kayu masih peragat karyo gitu loh. Iya sih. Jadi sebenarnya visi dasar atau harapannya Beli Robi terkait dengan gerakan pulau plastik ini apa sih sebenarnya?
Dan mungkin misinya juga yang udah dilakuin. Motifnya ya? Iya. Motifnya adalah kita ingin jadi orang baik. Peduli pada orang lain, peduli pada lingkungan, dan peduli pada masa depan. Saya percaya semua orang punya kebaikan dalam dirinya kita sendiri. Kalau kita yakin bahwa kita tidak ingin merugikan lingkungan, tidak ingin merugikan orang lain, pasti setuju dengan pendapat ini. Kalau kamu, yang biasanya yang mau boye, yang tidak setuju itu, aku pikir karena selfish. Selfish hanya karena peduli pada dirinya sendiri aja. Kamu cakin, kalau aku gini aku repot gitu. Ya kamu repot, tapi kamu menghancurkan masa depan gitu, merugikan orang lain. Sampah yang kamu hasilkan akan mengotor, masuk ke got, masuk ke sungai, akan ada 200 300 juta penduduk Indonesia kayak kamu, jelas kampeh tiap bulan Desember, Januari, Februari kampeh kayak itu gara-gara nggak peduli gitu kan. Jadi ya kepeduliannya lah ditingkatkan. Betul, kembali. di tingkat baik. Kalau kita orang baik pasti peduli. Yang berikutnya yang motif dan visi misinya itu, saya percaya bahwa problem ini problem yang besar. Banyak orang bilang nggak mungkin, susah. Saya percaya ada harapan. Hanya terjadi apabila terjadi kolaborasi antara masyarakat adat apa semua, korporasi, perusahaan, dan pemerintah. Dan saya yakin ada orang baik yang duduk di dalam lembaga-lembaga ini yang ingin bersinergi, betul, memperbaiki lingkungan kita. Benar, tempat kita, Kota Denpasar, Bali, bumi kita menjadi tempat yang lebih baik. Saya yakin ada orang-orang baik yang duduk di lembaga-lembaga ini. Luar biasa sekali, emang menginspirasi ya Beli Robi ini. 2 pertanyaan terakhir nih tentang pendapat Beli Robi terkait dengan kita sekarang kan sedang berada di Gedung Dharma Negara Alaya, Creative Hub and Art Space milik pemerintah Kota Denpasar. Tepatnya nih sekarang kita ada di ruang perpustakaan. Ya, banyak buku ya. Ya, banyak buku yang lebih dominan tentang buku-buku kreatif dan inovatif. Nah, kalau misalnya pendapat Beli Robi nih terkait dengan gedungnya ini, apa pendapatnya? Mungkin pesan dan kesannya deh, perasaannya gimana tentang gedung ini? Ya, yang jelas saya menyambut baik dan juga sangat mendukung dari konsepnya aja bahwa ini sebagai hub ya, sebagai kreatif hub bagi anak-anak muda khususnya di Denpasar. Saya pikir wah keren banget Denpasar punya inisiatif membuat sebuah hub ini gitu loh. Karena kalau kita ngomong tentang industri kreatif, tanpa ada suportif yang kuat dari pemerintah, kadang-kadang industri kreatif ini pasti namanya industri kreatif, pasti mereka kreatif mencari bentuk-bentuk baru kan. Di luar pasti ada ruang-ruang yang dengan secara organik berdiri, entah itu di Banjar-Banjar atau di kedai-kedai kopi atau di manapun. Nah, sementara kreatif-kreatif ini kan bisa bermanfaat bagi pembangunan, bagi pemerintah juga kan. Iya, benar sekali. Aku pikir juga kenapa dulu di eranya Jokowi di awal-awal gitu kan, itu kan industri kreatif menjadi salah satu sorotan penting. Aku yakin pasti sama orang pemerintah yakin bahwa mereka perlu ada banyak orang-orang kreatif di pemerintah supaya bisa jalan. Harus perlu ditingkatkan gitu. Nah, di sini kita sebagai orang kreatif harus mendukung. Memang perlu. Ayo sama-sama kita menjaga gitu. Terus bila perlu bukan cuma dijaga ya, tapi dikembangkan gitu. Nah, daripada ini liar, maksudnya tidak terlink dengan baik, kan asik kalau ada pemerintah kasih sebuah fasilitas yang ini bisa ternetwork. Sehingga nanti juga kekuatan-kekuatan ini bisa bermanfaat bagi Denpasar juga. Termonitor kan? Juga nih. Benar. Misalnya aku juga jarang berkolaborasi atau ada ruang berbicara ide-ide gagasan ini ke pemerintah. Dengan adanya ruang kayak gini kan duduk satu meja kan. Iya, bisa. Ada teman dari korporasi, dari pemerintah, kita punya ide ini, bikin ini. Ya aku pikir juga Denfest lahir dari kolaborasi itu kan. Nah, pas sekali. Nah, Denfest sekarang tahun 2020 diadakan secara virtual kebetulan. Betul. Pendapatnya Beli Robi gimana nih? Virtual di tengah pandemi tetap ada Denfest dan 3 bulan lagi pelaksanaannya. Betul. Biasanya 3 hari, sekarang selama 3 bulan dan diadakan secara virtual. Benar. Menurut saya ya ini adalah respon kita terhadap kondisi normal yang baru. Kreatif ya memang tidak, acara harus tetap jalan. Kita sebagai orang kreatif bagaimana nih caranya biar acara jalan, kreativitas masih tetap terjaga, tapi dengan sebisa mungkin protokol kesehatan gitu. Ya, virtual adalah respon kreatif kita terhadap situasi ini. Dan memang ya aku pikir memang sudah seharusnya kayak gitu. Kita kalau aku sendiri sih, ayo pasti dengan senang hati ikut
bisa terlibat. Di tengah pandemi bukan alasan untuk kita males-malesan gitu ya, harus tetap Benar. produktif di tengah pandemi. Benar. Terima kasih banyak Bli Robi udah Thank you, Ayu. mengapresiasi waktunya di sini, terus juga menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak. Dan Sobat Kreatif, sekali lagi saya ingatkan untuk selalu nonton Denfest di denfest.creativity.id dengan tema kreativitas meretas batas. Sampai jumpa di segmen Art and Creative Talk selanjutnya. Dan untuk terakhir kita akan tutup dengan selfie nih, Bli. Iya, Oke. jadi- Selfie-nya siapa? Aku apa kamu? Saya dong. Oh, Atau oke. Bli Robi mau pegang boleh. Boleh. Kita bebaskan saja kali ini. Ntar kita tag di Instagram masing-masing ya. Iya. Ini. Oke. Salam kreatif. Ntar di tag ya aku ya. Iya. Terima kasih Bli Robi. Thank you Sampai buat jumpa teman-teman. di segmen selanjutnya. Bye bye.